Di tahun 2022 ini HP-HP baru keluaran Realme itu ternyata cukup menarik ya kalau kita bandingkan dengan para kompetitornya. Salah satunya Realme 9 ini ya. Ya, ini adalah salah satu varian Realme 9 series. Ini yang Realme 9 biasa, bukan yang 5G, bukan yang Pro apalagi Pro Plus. Ini Realme 9 4G. Saya cukup tertarik dengan HP ini karena dibalik 4G-nya dia membawa spek yang cukup value deal lah. Nah, langsung aja ya kita unboxing aja. Ini nanti kita akan coba unboxing dan first impression Realme 9 ini. Oke, seperti biasa boxnya simple kayak gini ya. Ada tulisan Realme 9 seperti ini. Kemudian di bagian belakang ada spesifikasi yang diunggulkan, yaitu 108 megapiksel AI triple kamera, 90 Hz Super AMOLED display, Snapdragon 680 prosesor, dan 5000 mAh massive battery. Dan ini kita dapat yang varian 8+128. Selain ini ada varian yang 6+128 juga ya. Oke, langsung aja mari kita buka seperti apa barangnya. Oke, pertama kita akan dapat SIM tray ejector tentu aja. Selanjutnya ada kertas-kertas manual seperti ini ya, kita singkirkan aja. Kemudian ada soft case jelly case warna bening transparan seperti ini. Ini dia smartphone-nya, kita kesampingkan dulu. Dan terakhir kita akan dapat charger ya, kepala charger yang sudah fast charging serta USB Type-C-nya. Oh ya, ini fast chargingnya bisa sampai 33 watt, jadi udah mantep banget ya. Oke, seperti inilah ya smartphone-nya Realme 9. Ini kita pilih yang varian warna hitam dan bagian belakangnya cukup kalem. Saya suka, ini lebih apa ya, lebih netral dibanding Realme 9 Pro Plus yang bling-bling itu. Saya lebih suka desain di Realme 9 biasa ini, kalem ya, polos saja belakangnya. Lanjut kita lihat ya side by side, sisi per sisi dari HP ini. Pertama, bagian samping kanan sini terdapat tombol power. Bagian atas terdapat lubang mikrofon kedua. Bagian samping kiri sini terdapat slot SIM card yang udah triple slot dan juga tombol volume. Bagian bawah terdapat port audio 3,5 mm, mikrofon utama, USB Type-C port untuk ngecas dan juga speaker ya, lubang speaker, dan sayangnya speakernya di sini masih single aja. Kemudian bagian belakangnya kayak gini ya. Yang mana modul kameranya ini tampilannya sama persis kayak HP Realme yang lain. Yang seri Realme 9 ke atas udah kekinian lah, dan modul atau BAM kameranya juga cukup tebel ya, cuman nggak masalah sih. Oke, lanjut langsung aja kita coba nyalakan. Oke, seperti inilah tampilan awalnya. Langsung kita ke first impression ya. Oke, berikut ini adalah sedikit first impression saya mengenai Realme 9 ini. Mulai dari sisi desain, di sini banyak hal positifnya. Pertama, dia membawa desain dan dimensi yang sangat mirip dengan Realme 9 Pro Plus, yaitu tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat juga, mengingat bodi belakangnya ini materialnya plastik. Tapi saya nggak masalah sih, karena biasanya juga dipakein casing. Dan malah di sini bobotnya jadi cenderung lebih ringan, mengingat dia membawa baterai yang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Paling komprominya ada di bezel bawahnya yang masih sedikit lebih tebal. Overall dari sisi desain saya sih cukup suka ya. Kemudian layarnya udah pakai panel AMOLED 6,4 inci Full HD Plus dan refresh rate 90 Hz, serta udah ada proteksi Gorilla Glass 5. Oh ya, bawaannya ini udah tertempel screen protector juga ya. Overall untuk layarnya so far so good. Sejauh ini saya nggak ada keluhan yang berarti. Dan tak ketinggalan dia udah pakai fingerprint under display, jadi udah kekinian banget. Untuk speakernya sayang sekali masih single alias belum stereo. Dan untuk kualitas speakernya saya rasa standar aja ya, not bad, tapi kalau di volume tinggi suaranya agak distorsi. Overall untuk harganya kayaknya sih masih banyak ya HP lain yang speakernya lebih bagus dari ini. Kemudian dari sisi performa, Realme 9 ini menggunakan prosesor Snapdragon 680 yang udah pakai fabrikasi 6 nanometer. Jadi untuk penggunaan casual harian harusnya sih udah lancar-lancar aja. Prosesor ini udah lumayan kenceng sekaligus hemat daya, apalagi dipadukan dengan baterai sebesar 5000 mAh. Saya akui HP ini punya daya tahan baterai yang sangat bagus dan tentu aja cenderung tidak cepat panas. Untuk memori ada dua varian, yaitu yang 6/128 atau 8/128 GB. Ya udah cukup banget lah kalau untuk penggunaan casual harian. Selain itu bagusnya lagi, OS-nya ini udah menggunakan Android versi 12 yang dibalut dengan Realme UI 3.
Saya akui sejak Realme UI versi 3 ini UI-nya udah bagus dan nyaman kalau dipakai. Saya lebih pilih UI-nya di sini ya daripada di kompetitornya yaitu MIUI di HP Xiaomi. UI atau user interface-nya ini mungkin bisa jadi salah satu deal breaker ya menurut saya, karena UI-nya ini bisa menentukan nyamannya atau tidak suatu smartphone saat dipakai. Dan kadang tiap orang juga punya selera dan preferensi masing-masing mengenai tampilan ini. Overall Realme UI di sini saya cukup suka, kustomisasinya cukup banyak tapi tampilannya masih cenderung simple. Realme 9 ini membawa setup 3 kamera belakang, kamera utamanya 108 megapiksel dan untuk kelas harganya hasil fotonya ternyata bagus dan cukup impresif. Lalu ada kamera ultrawide 8 megapiksel yang hasilnya sih ya kayak ultrawide di HP 2 jutaan lain lah, yang tentu kualitasnya signifikan di bawah kamera utamanya. Terakhir ada kamera gimmick makro 2 megapiksel yang sebenarnya nggak ada pun nggak apa-apa karena jarang banget dipakai. Oke, untuk kesimpulannya first impression saya mengenai Realme 9 ini, overall paket yang dibawa cukup menarik ya, dimana hal positif yang dibawa Realme 9 ini menurut saya antara lain desainnya oke dan handlingnya enak karena enggak terlalu besar, performa oke dengan daya tahan baterai yang sangat awet, kamera utamanya bagus, dan udah pakai OS terbaru Android 12 serta dukungan tampilan UI yang nyaman dipakai. Jadi kalau kalian lagi mau cari HP keluaran terbaru di rentang 3 juta, mungkin Realme 9 4G ini bisa jadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan karena rasio price to value-nya cukup tinggi. Tapi kalau kalian pengen cari yang benar-benar speknya mentok di harga yang mepet, saya rasa akan lebih menarik kalau pilih HP keluaran tahun lalu aja, yang mana harganya juga udah mulai turun. Oke, mungkin segitu dulu ya video preview singkat mengenai Realme 9 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan tulis saja di komentar. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih.